Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya di sini Ibu Suhartina sebagai Kaprodi D3 RMIK Setia Malang akan membuat video pembelajaran praktek pembiayaan kesehatan yang meliputi instalasi Inaji Bijis sampai pada pemberkasan klaim. Video ini dibuat bersama tim yang terdiri dari ketua, dosen, laboran, dan beberapa mahasiswa D3 RMIK. Semoga video yang kami buat ini akan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya D3 RMIK Rekamedis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa D3 Setia Malang, perkenalkan saya Faridita Agustin, seorang tenaga praktisi kesehatan di Rumah Sakit Swasta di Malang, yang pada kesempatan kali ini saya ditunjuk untuk mengisi mata kuliah Lab RM3. Materi pertama yaitu praktik sistem pembiayaan kesehatan meliputi instalasi aplikasi Inaji Bijis, input data, grouping, ekspor TXT, dan pengajuan pemberkasan klaim. Nah, karena proses klaim ini panjang sekali ya, dari pasien masuk kita buatkan SIP, kemudian kita lakukan pengentrian data, setelah itu baru kita bisa lakukan pengajuan klaim. Maka untuk pengetahuan menyeluruh teman-teman semua, kita akan mulai praktek dari pembuatan SIP dengan aplikasi Vclaim. Setelah itu kita akan belajar instalasi aplikasi Inaji Bijis, kemudian kita bisa lakukan pengentrian, serta untuk terakhir nanti kita pengajuan pemberkasan klaim. Oke, selamat menyimak dan semoga video dari saya membantu teman-teman semua untuk lebih paham tentang praktik sistem pembiayaan kesehatan. Terima kasih. Nah, oke ya. Sebelum kita melakukan praktik pembuatan SIP dan seterusnya, kita sebaiknya mengetahui dulu alur klaim BPJS Kesehatan itu seperti apa. Jadi di rumah sakit itu ada beberapa proses, mulai dari membuatkan SIP sampai pengiriman TXT, kemudian data itu akan diterima oleh verifikator BPJS untuk diverifikasi, kemudian ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan sampai dilakukan pembayaran klaim. Nah, untuk rumah sakit sendiri itu prosesnya yang pertama saat pasien datang itu kita buatkan SIP dulu, kemudian pasien dilayani. Setelah itu kita bisa melakukan pengentrian data, kemudian kita lakukan verifikasi internal. Jadi ini kita verifikasi administrasi dan pelayanannya, apakah dia sudah benar kepesertaannya, dia aktif, kemudian namanya sesuai dengan kartu, kemudian pelayanannya juga sesuai gitu ya. Jadi kita nanti lihat dari berkasnya dan juga data awal diambil dari aplikasi klaim. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengumpulan berkas klaim. Nah, ini bisa secara manual ataupun elektronik. Yang manual kita bisa kirimkan hard file-nya ke kantor BPJS, atau yang sekarang ini juga udah banyak sih rumah sakit yang melakukan scan data dan dikirimkan secara elektronik. Dan yang terakhir kita bisa melakukan pengiriman TXT pada aplikasi Vclaim. Oke ya, jadi kita langsung aja praktek untuk pembuatan SIP melalui aplikasi Vclaim. Nah teman-teman, untuk Vclaim, aplikasi Vclaim ini kita tidak perlu install ya, jadi kita tinggal tulis alamatnya aja, vclaim.bpjs-kesehatan.go.id. Kita enter. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada username, password, dan kita input simbol baru kita bisa sign in. Untuk username sama password kita dapat dari mana? Jadi kita nggak bisa ya bikin sendiri, atau IT rumah sakit bikin sendiri, daftar sendiri itu nggak bisa. Kalau untuk sekarang yang membuatkan login itu adalah IT BPJS cabang terdekat. Jadi kita bisa menghubungi IT BPJS cabang terdekat. Nah, caranya gimana? Kita bisa minta tolong IT. Biasanya di rumah sakit tuh kan ada tim IT ya. Kita bisa minta tolong tim IT untuk pengajuan login
yang mana itu membutuhkan surat persetujuan dengan tanda tangan direktur. Nanti setelah itu di-scan, bisa dikirim ke IT BPJS Kesehatan, selanjutnya ditindaklanjuti untuk dibuatkan login oleh tim IT BPJS Kesehatan. Nah, kita tinggal nunggu kabarnya aja. Nanti kalau sudah selesai, kita dapat login dan password. Ya, username dan password. Oke, sekarang kita masuk dulu username. Kemudian password. Jangan lupa ya, ini ada huruf besar kecil, terus ada simbol, itu jangan sampai salah. Nah, kita masukkan simbolnya. Oke, baru kita bisa sign in. Nah, ini tampilan Vclaim tuh seperti ini, teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini ada beberapa fitur Vclaim. Nah, untuk pembuatan SEP sendiri, kita bisa pakai fitur SEP. Kita klik, kita bikin pembuatan SEP. Nah, ini ada dua pilihan ya. Jadi, kita bisa pilih rujukan atau rujukan manual atau IGD. Untuk rujukan manual atau IGD, ini biasanya dipakai untuk yang pasien-pasien mau rawat inap atau pasien gawat darurat yang ke IGD, yang mana dia nggak sempat ngurus rujukan kan karena gawat. Nah, itu bisa pakai yang ini. Tapi untuk yang rawat jalan itu usahakan jangan sampai pakai yang manual. Jadi dia pakai yang rujukan aja, karena ini sudah nge-link ya, sudah online dengan Vcare, aplikasi yang ada di puskesmas, atau dengan Vclaim bikin rujukan parsial atau penuh. Rujukan itu dia sudah otomatis online gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih asal rujukan. Jadi kalau dia dari Vaskes 1 seperti puskesmas, dokter keluarga, klinik, itu kita pilih yang Vaskes tingkat 1. Atau kalau dia dirujuk sesama rumah sakit, kita bisa pilih yang Vaskes tingkat 2. Oke ya, jelas ya. Nah, terus kita klik nomor rujukan. Nah, gampangnya kita klik nomor kartu. Biar tahu dia rujukannya online apa enggak. Contoh surat rujukan ya. Nah, ini namanya surat rujukan. Jadi ini contoh surat rujukan FKTP. Nomor rujukan yang mana? Ini nomor rujukan. Oke, kita masukkan nomor kartu dulu ya. Nomor kartu, nomor kartunya. Oke, kita klik cari. Kemudian yang mana tadi? Ini yang belakangnya 233. Oke. Kita klik. Nah, dia otomatis akan masuk ya. Nah, ini tinggal kita isi. Untuk spesialis ini otomatis dia akan terisi sesuai dengan rujukan. Karena dia tadi dirujuk di klinik anak, maka dia spesialisnya otomatis anak. Untuk DPJP yang melayani, kita masukkan ya. Kemudian ini yang ada tanda merah seperti ini, kita nggak bisa edit. Oke. Kemudian nomor surat kontrol, ini harusnya dia ada surat kontrol ya. Nah, ini kita ngarang aja deh. Oke, DPJP-nya, pemberi SKDP, oke. Tanggal SEP, oke. Nah, nomor RM ini kalau dia pasien baru, kalian harus isikan. Tapi karena ini pasien sudah pernah periksa di sini, maka dia otomatis akan terisi. Nah, untuk peserta COB ini dicentang jika dia adalah peserta COB. Maksudnya seperti apa? Jadi dia ada penjamin yang lebih dari satu. Dia dijamin BPJS tapi juga dengan asuransi lain. Nah, itu namanya COB. Cost of benefit ya. Jadi contoh pasien ini pasien Mandiri in Health COB BPJS, maka dia di sini bisa dicentang gitu ya. Oke, untuk diagnosa ini juga otomatis terisi sesuai sama surat rujukan. Jadi di sini tadi surat rujukannya kan other low birth weight. Nah, di sini juga sama gitu ya. Oke, nomor telepon juga kalau ada diisi. Nah, untuk status kecelakaan ini penting banget ya teman-teman. Jadi kalau untuk pasien yang kecelakaan itu wajib membawa surat GL atau General Letter dari Jasara Harja. Jadi harus mengurus dulu
Kalau pasien tidak bawa, tidak punya surat dari Jasa Raja, maka dia tidak bisa dilayani dengan BPJS Kesehatan. Entah itu surat penolakan atau penjaminan, nggak masalah. BPJS bisa menjamin. Tapi kalau dia tidak mau mengurus atau tidak memiliki surat dari Jasa Raja, maka dia tidak boleh menggunakan kartu BPJS-nya, gitu ya. Oke, karena ini pasien bukan kecelakaan, maka kita klik oke, kita simpan. Nah, dia otomatis akan keluar nomor SIP. Ini nanti kita cetak, kita bawakan ke pasien untuk dibawa ke ruang pemeriksaan untuk selanjutnya datanya mengalir ke bagian kesmik ya atau rekam medis untuk diantri datanya. Sekian untuk pembuatan SIP. Oh ya, ada materi yang kelupaan nih. Untuk verifikasinya ya, verifikasi awal di pendaftaran sebelum pembuatan SIP itu kita pastikan dulu kartu BPJS adalah benar-benar milik pasien. Jangan-jangan ini punya tetangganya gitu kan ya. Kemudian bawa surat rujukan yang masih berlaku. Ini untuk rawat jalan wajib ya. Kemudian dia tidak dalam masa denda 45 hari. Jadi kalau 45 hari masa denda atau alias dia belum bayar, maka dia nggak bisa dicetakkan SIP. Nah, ini biasanya dia diberi kesempatan mengurus 3 kali 24 jam atau sebelum pasien pulang gitu. Dan ini juga harus ada ya surat perintah rawat inap bagi pasien rawat inap. Sekian untuk pembuatan SIP. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai praktik install aplikasi InaCPJS. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis alamatnya inacpg.kemkes.go.id, kemudian di enter ya. Oke. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman. Jadi nanti kalian pilih download. Oke. Klik. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman sudah pernah download dan akan update versi, itu kita pilih yang pembaharuan. Atau saat kita akan instalasi baru, itu kita pilih yang download program instalasi baru, gitu ya. Kemudian di bawahnya juga ada link untuk petunjuk instalasi iklim. Ini kita bisa download juga. Oke. Nah, karena kita mau instalasi baru, maka kita download program instalasi baru. Oke, kita klik. Nah, kemudian muncul di kiri bawah, gitu ya. Kalau udah selesai, kita open file. Oke. Nah, kita klik run. Oke, klik. Nah, kita tunggu. Oke, nah ini ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, saya pilih bahasa Indonesia ya. Oke, kita klik OK. Nah, kita tunggu lagi. Pastikan jaringan kalian aman ya. Oke, nah setelah muncul seperti ini, selamat datang di setup klaim InaCPJ 5. Kemudian kita klik lanjut. Oke. Kemudian kita klik lagi lanjut. Kemudian kita klik install. Oke. Nah, ini butuh jaringan yang cepat. Kita tunggu dulu. Oke. Oh iya, untuk penginstalan aplikasi ini, usahakan pakai laptop yang belum pernah menginstal aplikasi ini sama sekali. Kalau sudah pernah menginstal, itu nanti akan disuruh untuk menguninstall dulu, baru kita bisa install ulang. Oke, setelah muncul seperti ini berarti selamat instalasi aplikasi iklim telah berhasil dilakukan. Oke. Kemudian ini ya. Jadi ada XMPP. Nah, ini akan muncul ya. Kalian cek di desktop, kita klik. Oke. Agak lemot ini ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, teman-teman pastikan dua aplikasi yang di atas ini warnanya hijau. Itu tandanya dia sudah aplikasi ini sudah running. Oke ya. Setelah itu kita kembali lagi, kita bisa langsung klik.
atau bisa kita copy ya. Oke, kita copy. Oke. Agak lama ya. Oke. Nah, kebetulan yang tadi diklik sudah muncul, jadi kita nggak perlu paste di sini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita username kita isi inasibiji, kemudian password kita isi juga inasibiji, klik login. Nah, muncul setup institusi. Nah, untuk rumah sakit itu kode Vaskes diganti sesuai dengan kode Vaskes rumah sakit. Kemudian kita isikan alamat, kota atau kabupaten, provinsi, kemudian kelas rumah sakit dan tarif inasibijis sesuai dengan kelas rumah sakit. Kalau misal pasien rumah sakit tipe A, maka dia di sini pakai tarif rumah sakit kelas A. Atau kalau dia rumah sakit pemerintah maka pakai pemerintah, atau kalau swasta pakai swasta gitu ya. Oke. Di sini kita juga bisa setup untuk institusi, jaminan, COB, DPJP, integrasi gitu. Oke, untuk instalasi aplikasi iklim sampai di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung aja praktek pengentrian data. Jadi username kita isi, kemudian password, kita klik login. Nah, ini ya tampilannya. Jadi untuk pasien lama, artinya pasien ini sudah pernah periksa di fasilitas kesehatan tersebut, maka dia bisa cari dengan nomor RM, nomor SEP, atau nama. Ditulis di sini, baru klik cari. Untuk pasien baru, maka dia harus klik pasien baru. Oke, contoh ada pasien baru ya. Kita klik. Nah, kita isikan nomor rekam medisnya sesuai dengan nomor rekam medis pasien. Contoh ya. Nama lengkap pasien. Kemudian jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Contoh dia perempuan. Kemudian tanggal lahirnya. Contoh ini 9 September 2017, baru kita simpan. Oke, dia masuk seperti ini ya. Kemudian kita klik baru, klaim baru. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dari sini, kita isikan nomor peserta, kemudian nomor SEP, oke, jenis rawatnya, misalnya dia rawat jalan, oke, tanggal rawat ini misal dia tanggal 7 Desember, oke, ulangnya otomatis akan terisi sesuai dengan tanggal MRS karena dia rawat jalan, berarti masuk dan pulang pada tanggal yang sama ya. Oke, kemudian DPJP ini bisa kita isikan sesuai dengan pasien ini periksa ke dokter siapa, gitu ya. Jadi contoh dia ke dokter bayi. Nah, kemudian ini ada cara pulang. Biasanya kalau rawat jalan dia pulang atas persetujuan dokter ya. Oke, jenis tarif ini sesuai dengan kelas rumah sakit. Jadi misal rumah sakit tipe C, maka dia tarif RS kelas C. Kebetulan di sini swasta ya, jadi kita pilih tarif RS kelas C swasta. Atau kebetulan di sini tarif rumah sakit kelas B. Oke. Nah, untuk tarif sendiri itu ada 16 item. Nah, ini gimana ngisinya? Kita ngisinya berdasarkan billing rumah sakit. Jadi, misal pasien ini periksa laboratorium. Kemudian dia ada karcis nih, 30.000.
Kemudian dia ada obat, contoh 100.000. Oke. Baru kita masukkan diagnosanya, contoh dia sakit ISPA. Kok ISPA? Sorry. Dia sakit appendicitis misalnya. Oke. Baru kita grouper. Nah, dapatnya sekian. Jadi, tarif ini adalah tarif grouping. Ini adalah tarif rumah sakit. Sebesar apapun tarif rumah sakit, itu tidak akan mempengaruhi tarif dari grouping. Jadi, walaupun dia habis 1 juta, habis 2 juta, kalau dia diagnosanya ini, maka dia dapatnya sekian, gitu ya. Oke, gimana caranya dia bisa dapat lebih? Nah, itu nanti mungkin kalau yang rawat inap nanti ada diagnosa lebih dari 1 biasanya ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, setelah itu kita final claim. Baru kita kirim claim online. Banyak ya yang diisi ya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat teman-teman dan lebih aman. Kenapa saya bilang aman? Karena nomor peserta, nomor SEP, kemudian jenis rawat, tanggal rawat itu sudah otomatis terisi berdasarkan SEP yang kita buat. Kalau ini kan kita nginput asal aja lah. Misal ini nomornya salah, harusnya 34132, tapi saya salah nginputkan 34131. Atau nomor SEP-nya 1613, padahal ini punya pasien lain, tapi saya entry di sini. Itu juga nggak akan ada warning. Nah, tapi kalau kita bikin yang bisa bridging dengan vClaim, jadi ini contohnya. Nah, balik lagi ke halaman awal. Kalau kita bisa bridgingkan dengan vClaim, maka itu akan lebih aman. Resiko untuk salah input itu akan lebih kecil. Gimana caranya? Kita isikan di sini, jangan dengan nomor RM atau nama, tapi kita isikan dengan nomor SEP. Contoh ya, 007 20 Nah, contoh, misal kita ada nomor SEP ini. Ini berlaku untuk pasien lama maupun baru. Oke, kita klik cari. Nah, dia otomatis akan muncul data sesuai dengan SEP. Oke, kita klik. Nih ya, yang atas sendiri. Kebetulan dia periksa tanggal 9 Desember. Oke, kita klik. Nah, kelihatan nggak bedanya? Kelihatan ya? Jadi di sini kalau kita masuk by nomor SEP itu nomor peserta, kemudian nomor SEP, jenis rawat, tanggal rawat, itu otomatis terisi sesuai dengan SEP yang kita buat. Nah, ini misal dia DPJP, loh ini DPJP kok bisa udah terisi ya? Jadi DPJP ini default atau otomatis terisi dengan dokter yang pada pemeriksaan sebelumnya. Jadi misal ibu ini dia periksa ke Dr. Nur Samsu pada tanggal 1 Desember. Kemudian periksa lagi tanggal 9 Desember ke Dr. Nur Samsu. Maka dia otomatis akan terisi Dr. Nur Samsu. Atau ibu ini periksa tanggal 1 Desember ke Dr. Nur Samsu. Kemudian tanggal 9 Desember kebetulan dia periksa ke Dr. Nurike misalnya. Jadi kita harus edit ya. Hati-hati teman-teman, jangan terlalu cepat speednya, ternyata kita salah, kita lupa untuk mengganti DPJP. Kenapa? Karena ini nanti ngaruh ya ke gaji dokter. Hati-hati teman-teman. Oke, contoh ini dia memang beneran ke Dr. Nur Samsu misal. Nah, ini rawat jalan, biasanya cara pulang memang atas persetujuan dokter ya. Jarang banget yang meninggal atau dirujuk. Ada sih, cuman jarang banget. Ini contohnya dia memang pulang atas persetujuan dokter. Nah, untuk tarif rumah sakit, misal dia ada
laboratorium, misalnya dia 250.000, contoh kayak tadi aja ya, 30.000, kemudian obatnya 100. Oke. Diagnosa, ini contoh dia melakukan prosedur HD. Hati-hati teman-teman ya, untuk pengisian diagnosa ini kalau untuk pasien lama, ini kan ketahuan ya dia pasien lama karena riwayatnya banyak, berarti dia pasien lama, itu biasanya dia kontrol. Jadi kita lihat dulu riwayatnya, kalau memang dia penyakitnya sama dan masih satu periode, maka dia harus menggunakan kode kontrol. Kode kontrol berapa? Kode kontrol itu Z098. Jadi akan ada perbedaan nominal antara yang menggunakan kode kontrol dengan yang tidak menggunakan kode kontrol. Nah, contoh ini kebetulan pasien HD. Kalau HD kita menggunakan kode dialisis ya, baru penyakitnya, misalnya dia CKD tipe 5. Ini bisa digunakan untuk diagnosa sekundernya. Prosedurnya dia HD. Oke, HD. Ya. Ini kalau kalian sebentar. Untuk pengisian diagnosa dan prosedur, kalau kalian memang sudah hafal kodenya, jadi kalian tinggal isi aja kodenya berapa. Tapi kalau misal kalian gak hafal gitu ya, kalian bisa ketikkan hurufnya kok. Hemo misalnya. Tapi sih kurang efektif ya. Nah, contoh ini dia keluar sih cuman banyak pilihan gitu. Contoh hem. Ya, dia lebih banyak lagi pilihan. Jadi saran saya sih kalian cari dulu kodenya di ICD, baru nanti kalian entrykan di sini. Kenapa? Karena nanti hati-hati juga ya. Diagnosa itu kan ada yang multiple diagnosa, kemudian ada yang diagnosa kombinasi. Nah, itu juga ngaruh juga nih. Kemudian prosedur itu juga kan ada omit kode ya, yang nggak boleh di-coding. Nah, itu. Kalau nggak lihat ICD mah nanti lupa. Oke, kita lakukan proses grouping. Jadi kita klik grouper. Nah, dapatnya sekian ya. Oke, ini kosong ya, special procedure, processes, investigation, drug kosong. Maka kita bisa final. Kita bisa final, kemudian kita kirim klaim. Oke, selesai. Untuk pengentrian data rawat jalan dan grouping rawat jalan. Kalau untuk yang rawat inap gimana? Sebenarnya prosesnya sama sih ya. Oke, kita coba yang rawat inap. Kita masukkan juga nomor ACP-nya. Oke, kita klik cari. Oh, sorry. 1324F007-122V. Oh, ini. Oke, ada yang kurang. Klik cari, dia otomatis akan memuat data sesuai dengan SEP. Oke, kita klik. Ini ya, yang paling atas ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita panggilnya by nomor SEP, dia SEP rawat inap, maka dia otomatis akan centang rawat inap. Nah, untuk yang tanggal itu biasanya kita tinggal ganti aja tanggal pulangnya. Misal dia pulang tanggal 10. Karena ini tanggal 9 nggak bisa ya. Contoh deh, dia misal tadi SEP-nya dibuatkan tanggal 8. Oke. Untuk dokter ini sama, dia defaultnya adalah pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau dia pemeriksa yang sekarang bukan dokter Nurike, maka kalian harus edit. Untuk kelas ini pasti otomatis sesuai dengan SEP kalian.
Oke, cara pulang ini bisa sesuai dengan berkas pasien ya. Kalau pasien dirujuk ya kita pilih rujuk. Kalau dia pasien meninggal ya kita pilih meninggal. Kemudian jangan lupa kalau pasien meninggal nanti diupdate meninggal di Vclaim ya. Oke, contoh ini pasien adalah atas persetujuan dokter. Nah, untuk tarifnya contoh kamar karena dia cuma sehari ya. Kamarnya 1 juta. Lab dia periksa lab. Misal dia periksa radiologi. Obatnya. Oke. Ini ya akumulasinya. Kemudian kita entry diagnosanya. Jadi contoh dia diagnosa katarak nih. Oke. Kemudian dilakukan tindakan VECO. Kita entrykan. Oke. Kita grouping ya. Klik grouper. Nah, dia akan dapat sekian. Baru prosesnya sama ya. Kita final. Terus kita kirim online. Nah, yang tadi gimana nih? Yang special procedure, special prosthesis, investigation drug, ini sebenarnya adalah special CMG. Nah, kalian bisa lihat di PMK 76 ya, tahun 2016. Special CMG itu apa aja. Ini aku kasih contoh deh. Contoh, pasien ini adalah, misal dia SEP-nya rawat jalan. Terus dia ODC ya, katarak tuh kan biasanya ODC, one day care. Kemudian ini dokter mata deh, dokter mata. Oke. Setelah itu cara pulang atas persetujuan dokter ya, tarik oke. Nah, waktu kita grouper itu dia akan muncul spesial prosedurnya. Nah, VECO ini dia ada spesial prosedurnya. Kita klik aja. Nah, ini kan dia muncul VECO emulsification. Nah, kalian lihat nominal sebelum saya klik spesial prosedur dia adalah 3,9. Tapi waktu saya klik spesial prosedurnya, maka dia akan jadi 7,9. Jadi hati-hati banget teman-teman untuk diagnosa atau prosedur yang bisa menambah special CMG itu wajib ya, ini dicek dulu. Jadi contoh special drug tuh kayak streptokinase untuk obat jantung, itu juga dia nambah nominal. Jadi sayang banget kalau misal dia sampai kelewatan gitu ya. Oke, kalau sudah selesai tinggal final, nanti klaim gitu ya. Oke, apa lagi ya? Untuk klaim. Oh ya, ini untuk nominal itu sebenarnya ini namanya severity level ya. Kalau 0 itu untuk rawat jalan, 1 itu untuk severity level 1 itu ringan, severity level 2 itu sedang, sama severity level 3 itu berat. Nah, yang bisa menambah severity itu sebenarnya adalah diagnosa sekunder. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, untuk pengentrian data dan grouping sampai di sini cukup ya. Oke ya, untuk selanjutnya kita akan praktik ekspor TXT dan pengajuan pemberkasan pengajuan pemberkasan klaim, jadi sebelum kita pengajuan pemberkasan klaim, itu kita pastikan dulu ya, jadi semua berkas sudah di-coding, jangan ada PR dokter. Kemudian pasien-pasien yang rawat inap itu sudah dipulangkan di aplikasi Vclaim.
terutama yang meninggal. Jadi kalau kita entry pasien meninggal di e-claim, kemudian di V-claim kita pulangkan tidak meninggal, maka dia akan jadi data gagal hitung. Nah, data gagal hitung itu apa? Jadi nanti adanya tidak kesesuaian antara e-claim dan V-claim, dan itu nanti akan terdeteksi di aplikasi verifikator. Yang mana itu nanti kalau data tidak sama, maka tidak akan bisa masuk ke TXT dan dia otomatis tidak akan bisa diklaim. Jadi contoh ya, ini untuk pasien yang pulang meninggal, jadi kita update pulang. Ini untuk semua sih, jadi untuk pasien yang rawat inap yang pulang, itu kita update pulang SEP. Nah, jadi contoh, ini pakai nomor kartu ya. Contoh. Nah, kita klik cari. Oke. Nah, ini rawat inap. Misal dia pulang hari ini. Nah, ini. Kalau dia pulang dengan atas persetujuan dokter, maka dia di sini atas persetujuan dokter, terus tanggal pulangnya berapa, gitu. Tapi kalau dia pulang APS, meninggal, gitu ya. Contoh ini yang paling krusial nih yang meninggal. Nah, ini meninggal, jadi tanggal meninggalnya tanggal berapa, terus nanti kita isi surat keterangan meninggalnya, tanggal pulangnya tanggal berapa, baru kita simpan. Nah, ini kalau misalnya kita nggak meninggalkan, kan kasihan ya keluarganya nanti bayar terus. Nggak sih, nanti jadi nggak bisa diklaim gitu ya. Oke, jadi kita pastikan semua sudah diupdate pulang, sudah sesuai, yang meninggal juga diupdate meninggal, yang atas persetujuan dokter ya atas persetujuan dokter, dirujuk ya dirujuk gitu ya. Kemudian selanjutnya kita pastikan juga semua data yang kita entry itu sudah kirim data online. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah entry tapi kita tidak kirim data online, maka yang kita entry tersebut tidak akan masuk ke TXT. Artinya dia juga tidak akan bisa diklaimkan. Sayang ya. Jadi kita pilih rawat inap dan jalan. Oke, contoh misal November nih. November. Nah, ini di sini ya. Sudah. Ini jumlah klaimnya. Jadi rawat jalan ada 3, rawat inap ada 12, total 15. Ini yang belum terkirim 0, yang sudah terkirim 15. Jadi kita cari yang belum terkirimnya ada angkanya. Jadi kalau 0 kita lewatin aja. Nah, tanggal 2 sudah oke, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tanggal 5. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ada yang belum terkirim, maka kita harus kirim klaim online. Oke. Kirim klaim. Nah, ansennya 4 ya. Oke, kita kirim klaim. Oke, ansennya jadi 0. Nah, ini dilakukan sampai dia tanggal 30. Jadi 30 ini yang belum terkirim harus 0 juga. Kalau sudah selesai semua, baru kita bisa ambil data di sini ya. Kita bisa ekspor TXT. Nah, ini. Oke, jenis rawat kita bisa pilih rawat inap, rawat jalan. Contoh ini rawat inap. Nah, ini tanggalnya kita pilih. Oke ya, 1 November sampai 30 November. Oke. Kemudian metode pembayaran kita pilih semua, kelas rawat semua. Oke ya, ini semua. Untuk waktu grouping, usahakan dia sebelum tanggal ini. Jadi kalau kita mau ekspor TXT-nya tanggal 1 November, maka waktu groupingnya jangan 1 November, tapi diundurkan aja. Sama yang ini, contoh waktu pulang tanggal 30 November. Jadi kita sampai tanggal sekarang aja. Jadi kita ngambil contoh ini, saya ngambil data tanggal 9 Desember, maka dia biarin aja tanggal 9 Desember ya. Oke. Petugas semua urutkan tanggal pulang, waktu grouping. Oke, baru kita klik tampilkan. Ini biasanya prosesnya agak lama.
Oke, ada 997. Oke, kita pilih. Nah, untuk TXT yang dikirimkan ke verifikator dan bisa terbaca oleh aplikasi verifikator itu adalah TXT encrypt. Tapi kalau untuk rumah sakit sendiri, untuk pengolahan data itu biasanya pakai TXT unencrypt atau yang Excel, SX ya. Karena kita mau kirim berkas pengajuan, maka kita pilih TXT encrypt. Kita unduh. Nah, oke, udah selesai ya. Ini di pojok kiri bawah. Kita klik. Nah, ini kita save as dulu. Oke, kita namain. Terserahlah suka-suka. Contoh ini aku namain TXT RI November. Kita save. Oke ya. Nah, selanjutnya rawat jalan juga sama. Jadi yang rawat jalan sama ya, tanggal pulangnya 1 November sama semua. Oke, semua kelas oke, waktu grouping juga sama. Baru kita klik tampilkan. Nah, biasanya rawat jalan nih agak lama karena dia datanya banyak. Biasanya ribuan ya. Oke. Sebenarnya sih ini langkahnya sama aja. Nanti kalau hasilnya udah ketemu berapa, kita pilih TXT encrypt, baru kita unduh. Nanti sama, kita save juga dengan nama, contoh yang tadi kan TXT RI November. Yang ini kita namain TXT RJ November. Nah, ini contoh sudah selesai. Ketemu 6992 berkas. Terus kita unduh. Oke. Oke ya, udah selesai. Kita klik. Nah, kita save. Oke. Setelah kita selesai ekspor TXT, maka kita bisa pengajuan berkas klaim alias pengajuan TXT. Di mana pengajuan TXT itu ada di aplikasi vClaim. Nah, ini fiturnya kita pilih yang kirim file, kirim klaim. Nah, ini tetap aja ya. Ini ada pilihan sih, klaim baru atau susulan sama klaim hasil revisi BA pengembalian. Kita pilih yang baru atau susulan. Pelayanan kita pilih, jadi ini satu-satu ya. Contoh ini rawat inap dulu. Bulannya karena tadi kita November, maka di sini November. Jangan sampai salah ya. Terus choose file. Itu kita pilih yang nah ini kan ada RIRJ. Kalau kita tadi di sini pilihnya rawat inap, berarti di sini juga pilihnya TXT rawat inap. Oke, kita kirim. Nah, nanti di sini akan ada pemberitahuan berhasil. Nah, ini nggak saya klik kirim ya, karena saya belum waktunya kirim. Oke, untuk yang rawat jalan sama sih. Jadi ini tinggal kita ganti rawat jalan, terus bulannya sama. Nah, kita choose file yang rawat jalan. Oke, kemudian kita kirim. Kalau misal kita berhasil, itu kita bisa cek di history file claim. Jadi contoh, karena November saya belum, contoh kemarin Oktober, yang rawat inap. Nah, ini ada historinya. Jadi saya sudah kirim TXT bulan Oktober. Rawat inap. Rawat jalan juga gitu. Nah, gitu. Materi untuk ekspor TXT dan pengajuan berkas klaim sudah selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ada materi yang hampir ketinggalan ya. Untuk melakukan klaim atau kita mengirimkan klaim itu harus ada berkas pendukung klaim. Untuk rawat jalan sendiri itu harus ada SEP, kemudian lembar bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosis dan prosedur serta bertanda tangan DPJP. Kemudian jika pasien dilakukan pemeriksaan penunjang,
yang mendukung diagnostik maka harus disertakan. Contoh seperti hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil pemeriksaan radiologi. Kemudian billing rumah sakit juga harus disertakan. Untuk rawat inap itu harus ada SEP, kemudian resume medis yang bertanda tangan DPJP, dan jika hasil grouping adalah severity level 3 maka dibutuhkan tanda tangan dari ketua komite medis. Kemudian ada surat perintah rawat inap, laporan tindakan atau prosedur jika dilakukan. Contoh seperti operatif, kemudian transfusi darah, tindakan HD, fisioterapis, itu harus ada lembar pendukungnya ya. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnostik, contoh seperti hasil pemeriksaan lab atau radiologi, dan juga billing rumah sakit. Untuk info tambahan, jadi untuk pengiriman berkas itu maksimalnya tanggal 10, tapi ada beberapa rumah sakit yang lebih dari tanggal 10, itu boleh, tapi dengan kesepakatan dengan verifikatornya masing-masing. Kemudian untuk tanggal kadaluarsa berkas, pengiriman berkas klaim itu dulu adalah maksimal 2 tahun, tapi di akhir tahun 2019 itu maksimal adalah 6 bulan. Sekian materi dari saya, terima kasih.